Yohanes 2 ayat 12 sampai 25. Saya membaca 12, lalu Bapak Ibu 13 kita bergantian. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apa dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Saudara, apa yang saudara lihat di dalam bagian ini? Saudara masih ingat bagian kemarin? Pasti masih ingat, bukan? Minggu lalu kita mengkhotbahkan Yesus belum ada di Yerusalem. Ya, ini kejadian di Yerusalem. Ya, minggu kemarin kita berkhotbah Yesus belum di Yerusalem. Ia masih di mana, saudara? Di Kana, di Galilea. Ya, dan disitulah ia merubah air menjadi air anggur. Itu di Kana, di Galilea. Kita sudah merenungkannya bersama-sama. Itu mujizat Yesus yang pertama, yang memberitahu kita bahwa ia hadir di pesta perkawinan. Artinya, ia begitu peduli dengan pernikahan. Ia mau hadir dan ikut menikmati sukacita di dalam pesta pernikahan itu. Dan bukan saja hadir, bahkan dia menjadi berkat bagi mempelai dengan menyediakan air anggur yang habis di tengah pesta. Itu mujizat yang pertama yang Yesus kerjakan di awal pelayanan dia. Bagian firman ini, saudara, ini memberitahu kita apa? Ini mujizat yang kedua. Seringkali kita orang Kristen tidak melihat ini pentingnya, saudara. Ini mujizat kedua. Kita sering tidak sadar mujizat ini sama pentingnya dengan mujizat yang pertama. Bahwa kedua mujizat ini akan menunjukkan sesuatu kejadian di hari depan. Mujizatnya yang pertama itu tentang pesta pernikahan, bukan? Dan di sini dia, apa saudara, mujizat yang kedua ini? Dia menyucikan bait Allah. Usir semua pedagang itu. Penukar uang. Kamu tidak menghormati bait Allah. Dia sucikan. Saudara-saudara. Dia menyucikan bait Allah dari segala pencemaran hati yang tidak beres. Nah, dua mujizat ini ditunjukkan di dalam pelayanan Yesus yang paling awal dari kedatangannya yang pertama. Ya. Dan nanti, saudara, dua hal ini juga terjadi lagi saat Yesus datang kembali kedua kali. Apa saudara di situ? Perjamuan kawin anak domba. Pesta lagi. Pesta pernikahan anak domba.
saudara-saudara. Bahagialah kita yang diundang ke pesta itu. Setiap orang yang sudah dibasuh dosanya oleh darah Kristus. Dan saudara, kejadian yang kedua itu apa? Kristus akan menyucikan seluruh gereja yang kelihatan. Dia menguduskan. Firman Tuhan berkata bahwa kita akan dijadikannya tak bercacat celah. Kudus di hadapan Allah. Bapa kita sebagai mempelai Kristus sendiri. Itu yang akan Yesus kerjakan saat dia datang kembali, saudara. Dua hal itu sama. Mari kita melihat bagian ini. Di mana Yesus menyucikan bait Allah. Dalam bagian ini, saudara, saya mengajak kita semua untuk merenungkan 3 hal. Yang pertama, kesungguhan hati kita di dalam beribadah. Kristus tidak suka dengan semua perilaku yang tidak hormat di dalam rumah Allah. Ayat 14 di situ, saudara, di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu. Coba saudara, ya, kontraskan pikiran kita. Di dalam bait suci loh. Yang harusnya orang datang menyembah, orang datang dengan begitu kusyuknya hati. Didapatinya pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kenapa, saudara? Di dalam bait suci banyak pedagang hewan dan penukar uang ini. Ya, saya coba jelaskan sedikit, saudara, supaya kita bisa mendapatkan latarnya. Ini kan terjadi di hari Paskah, saudara. Ya. Jadi setiap orang Yahudi itu yang sudah tersebar di berbagai daerah itu datang, saudara. Ya. Datang dari berbagai daerah dan saudara, datang itu kan ke bait Allah. Mereka mau menyembah dan harus mengorbankan binatang. Jadi mereka mau tidak mau harus bawa binatang. Gitu. Tetapi itu tidak mudah kan, saudara. Untuk orang-orang yang tinggalnya jauh-jauh itu di desa-desa itu nggak gampang, saudara, bawa hewan mereka itu. Dan saudara, mereka yang bawa, ya, mereka yang sudah bawa jauh-jauh nih, ada sebagian orang bawa, saudara-saudara, sebagian kecil bawa, juga akan ditolak, saudara, secara halus oleh orang-orang yang jagain di situ, yang sudah kong kali kong sama imam besar, saudara. Jadi, kenapa nih kong kali kongnya ada di mana, saudara? Itu diadakan pengujian untuk hewan itu. Sah atau tidak dipersembahkan. Kan begitu, saudara. Ya, lalu uji binatang itu. Wah, harus tidak bercacat binatangnya. Kami uji dulu, baru kamu boleh persembahkan. Dan untuk ujian itu, saudara, ditagih juga bayaran. Mesti bayar untuk biaya pengujian itu. Lalu, saudara, sudah bayar, sudah capek-capek bawa. Setelah diuji-uji, akhirnya nggak bisa masuk, saudara. Nggak lulus ujian. Karena memang di benaknya itu sudah kong kali kong sama imam besar. Jangan sampai mereka bawa binatang sendiri. Cari untung, suruh beli di sana, bagi hasil. Saudara-saudara. Akhirnya nggak bisa masuk. Jadi akhirnya peziarah-peziarah itu, saudara, mau tidak mau, belilah hewan di situ. Hari Paskah itu. Di pedagang-pedagang yang sudah ditetapkan. Ya toh, yang ada KKN-nya, saudara, sama imam itu. Ayo dagang di sini. Jadi percuma bawa sendiri. Saudara-saudara, maka harga hewan itu sengaja dinaikkan di situ. Bisa hampir 15 kali lipat. Saudara, bayangkan orang miskin yang bawa burung itu. Mereka bawa burung, saudara. Dinaikkan harganya 15 kali lipat. Kamu harus, wajib ini. Datang, saudara, setahun sekali. Mereka mencari untung begitu besar, saudara, dari orang-orang miskin yang hanya bisa mempersembahkan burung-burung itu. Itu benar-benar ketidakadilan di mata Tuhan itu. Saudara, dan itu semua dikerjakan atas nama Allah. Bait Allah. Saudara. Sekarang penukar uang di situ, money changers. Di situ juga, saudara, bikin meja-meja semua di situ. Kenapa, saudara? Karena tiap orang yang sudah usianya 19 tahun itu wajib bayar pajak bait suci. Saudara. Jadi pajak itu dipakai apa uangnya, saudara? Ya dipakai untuk bait Allah.
Dipakai untuk pengorbanan, saudara-saudara, ya, untuk ritual-ritual di situ, ya, dari hari ke hari untuk maintain bait suci. Dan saudara, yang diterima itu cuma mata uang khusus, yaitu mata uang Yahudi saja yang bisa dipakai di situ. Uang asing tolak semua. Iya tuh, najis itu, saudara. Nah, inilah saudara, melihat peluang bisnis nih. Wah, money changer semua, saudara. Pasang meja-meja untuk tukar uang asing yang dibawa oleh para peziarah itu datang. Tukar dengan mata uang Yahudi yang sah, yang boleh dipakai untuk membayar pajak bait suci, saudara-saudara. Untuk melayani ini, saudara, mereka dalam nama pelayanan tapi tidak jujur hatinya. Mereka menagih biaya, saudara, lebih banyak daripada yang seharusnya untuk bisa tukar uang. Dan keuntungan itu mereka dapat luar biasa besarnya, saudara-saudara. Dan itu semua juga dilakukan atas nama agama, bait Allah. Saudara, Tuhan melihat dua hal ini dan Dia tidak suka sama sekali. Mulutmu memuji Tuhan, tapi hatimu bobroknya luar biasa. Kamu mengerjakan ketidakadilan, kamu tidak hormat kepada Allah, saudara-saudara. Jadi pedagang dan penukar uang itu sama-sama di situ, saudara. Bait Allah dijadikan tempat penipuan. Dicemarkan bait Allah, saudara. Itu sebabnya Yesus ada tertulis, rumahku itu akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara-saudara. Jadi di halaman bait Allah itu, saudara, diubah dari tempat ibadah yang begitu kusyuk, yang hormat, jadi tempat perdagangan. Ini yang bikin Yesus marah sekali, saudara. Jadi kalau kita lihat latarnya, saudara, para pedagang itu kan sepertinya, saudara, mau menolong para peziarah. Kan begitu. Apa salahnya saya dagang di sini? Ya, para peziarah kan capek datang bawa hewan sendiri, saudara. Jadi saya mempermudah mereka. Gitu. Karena saya bisa jualin itu hewan korban. Mereka tidak perlu capek-capek bawa dari daerah yang jauh. Jadi bagi para pedagang itu, saudara, mereka pikirnya kita tuh sudah berbaik hati. Gitu. Sediakan pelayanan untuk kemudahan bagi mereka. Wah, ini bahaya sekali, saudara-saudara. Kita justru care sama mereka. Tetapi motivasi hati mereka itu sebenarnya cari untung yang sebesar-besarnya, saudara. Itu yang dilarang. Dan lokasinya juga salah, saudara-saudara. Jadi dua hal. Motivasi salah, lokasi juga salah. Saudara. Dan mereka menipu orang untuk bawa hewan sendiri. Dan apa, saudara, yang ditawarkan oleh pedagang dan penukar uang itu? Apapun alasannya, saudara. Yang mereka kerjakan itu, saudara, itu kan merusak fokus orang yang datang ibadah. Ya, saudara bayangkan, saudara datang ke gedung gereja, ya enak, saudara mendengar musik, ya, dengan sesuatu tempat yang kondusif, ya, saudara boleh merenungkan firman, ya, merenungkan dosa-dosa pribadi, memohon ampun kepada Tuhan. Ini suara saudara-saudara, itu mengganggu fokus. Nah, itu sebab, saudara, ketenangan di ruang ibadah itu Tuhan juga menginginkan demikian. Itu sangat mengganggu fokus untuk datang mereka beribadah, mendengar suara binatang begitu banyak, saudara. Ya toh, hiruk pikuk dari penukar uang, kecerikan di mana-mana, saudara. Pasti tidak bisa fokus hati dan pikiran menyembah Tuhan. Itu sebabnya rumahku itu rumah doa. Kenapa kamu jadikan tempat dagang? Saudara-saudara, bait Allah itu dibangun untuk orang beribadah. Sekarang yang mau sungguh-sungguh beribadah malah terganggu oleh suara hewan itu. Dan mereka yang berdagang, aktivitas itu semua, saudara. Tukar uang dan segala macam. Sehingga, saudara, datang ke bait Allah bukan untuk menyembah Tuhan. Mereka untuk berbisnis. Maka apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan menulis ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Wah, saudara, inikah Tuhan kita? Allah adalah kasih, benarkah? Benar, saudara. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Itu uang penukar dihamburkannya ke tanah, saudara. Meja itu dibalik.
Kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, Yesus itu beda dengan kita. Ya, kalau kita, justru ngegampangin itu. Orang mau datang jauh-jauh, justru kita buka dong pelayanan itu. No! Saudara, hati Yesus berbeda dengan hati kita. Hati dia melihat kesucian Tuhan hadir di baitnya. Tidak boleh manusia sembarangan, saudara. Bermotivasi tidak adil, tidak jujur, korupsi, KKN di dalam gereja. Saudara-saudara, Yesus melihat orang-orang yang mau datang beribadah di bait suci dan diperlakukan seperti itu benar-benar membuatnya marah. Saudara, harusnya orang-orang itu mempunyai hati yang sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, tapi malah diganggu, saudara, oleh suara binatang, motivasi yang tidak beres, berjualan dengan penipuan dan sebagainya, saudara. Pedagang di situ, penukar uang, tidak ada rasa hormat kepada Allah. Itu ibadah, saudara, intinya. Ibadah itu mengembalikan hormat kita kepada Allah yang memang layak menerimanya. Itu, saudara. Dan kalau ada sesuatu yang tidak layak atas dalil apapun itu, saudara, alasannya. Pelayanankah? Untuk kebaikan orangkah, saudara-saudara? Tetapi hati manusia Tuhan yang tahu. Saudara, ditambah di situ bukan saja tidak hormat, saudara, para imam yang sudah menyombongkan dirinya. Saya mengerti hukum, malah mengizinkan orang. Seperti itu, saudara. Mungkin saja mengatasnamakan, oh iya, mereka akan bantuin orang, melayani orang. Hati-hati, saudara. Yesus justru menunjukkan kemarahannya. Ia mengambil cambuk, membalikan meja-meja penukar uang dan mengusir mereka semua dari situ. Apakah Yesus kurang cinta kasih? Coba kalau ini saya yang ngerjain. Saudara, gimana ngutukin saya tuh? Benar gak, saudara? Ini Yesus saudara tidak berani. Tapi hatinya kita harus lihat. Kita belajar itu hati Yesus. Saudara-saudara, sampai ia harus membuat cambuk dan mengusir para pedagang dengan cara seperti itu. Pasti masalah penghormatan kepada Allah itu sesuatu yang sangat serius. Saudara, bagaimana hati kita itu? Tuhan berbicara banyak, saudara, di dalam firman-Nya. Aku tidak butuh korban sembelihanmu. Aku memerlukan hatimu. Jiwa yang hancur. Saudara, itu berkenan di hati Allah. Saudara, kita berkata, tidak bisakah dia berbicara dengan sopan? Kenapa harus menendang meja, membalikan seperti itu? Atau setidaknya kasih surat SP terlebih dahulu. Saudara-saudara, di sini kita mengerti cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang membabi buta. Kesalahan terus, saudara-saudara, ditoleransi. Dan Yesus yang turun ke dunia, mati menyelamatkan orang berdosa, juga Tuhan yang bikin cambuk, mengusir mereka semua yang tidak menghormati Bapa. Itu harus digaris bawah, saudara. Sehingga kita itu hidup di dalam keseimbangan antara cinta Tuhan dan keadilan Tuhan. Cinta kasih anugerah Tuhan besar bagi kita, saudara. Tetapi kadangkala dia bikin cambuk menghajar kita. Jikalau kita sudah kelewatan, keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Selama Yesus berada di dalam dunia, saudara, tidak pernah dia marah seperti itu. Saudara, di sini Yesus bukan marah karena dosa, bukan. Karena Yesus tidak berdosa. Lain dengan kita, saudara. Kita manusia marah itu banyak kali karena dosa. Justru di sini Yesus mengajarkan apa salah satunya, saudara? Kemarahan yang suci. Kemarahan yang harus, yang wajib, saudara. Kalau tidak marah, kamu berbagian di dalam dosa orang itu. Saudara, ini kemarahan yang suci. Yesus bukan marah karena hak dia diganggu, ego dia ditekan. Saudara, bukan. Ini kemarahan yang kudus. Kemarahan yang kudus itu apa, saudara? Itu kemarahan yang justru dikehendaki oleh Allah. Saudara masih ingat nggak Musa? Ya,
Dia diiri hati sama kakaknya sendiri loh saudara. Sama keluarga sendiri. Memang Tuhan bicara cuma sama kamu. Sama saya juga dong. Iya toh. Saudara-saudara, dia tidak marah. Orang Israel bagaimana maki-maki dia, dia tidak marah. Itu sebabnya firman Tuhan sebut dia orang yang paling lembut hatinya di dunia. Tetapi waktu Israel sembah berhala, saudara, patung lembu emas itu, waduh, hatinya terbakar. Dia lempar 2 loh batu itu, saudara, sampai hancur. Itu kemarahan yang suci. Dan itu kemarahan yang mewakili Tuhan. Dan itu diperkenan oleh Tuhan. Tuhan tidak marah kepada Musa. Malah Tuhan marah sekali kepada mereka itu. Yang membuat patung itu, saudara. Ini sama. Kemarahan suci itu beda, saudara, dengan kemarahan akibat dosa. Amarah kita, saudara, seringkali itu karena dosa. Karena kelemahan kita. Ya, saudara-saudara. Frustrasi, ya, iri hati, perasaan terancam, saudara. Kita jadi marah. Bukan hanya orang dewasa, saudara. Anak-anak juga bisa marah loh. Ya kan, saudara, anak-anak tuh bisa marah. Mereka tidak perlu diajarin untuk marah, saudara. Bisa marah sendiri. Anak-anak itu. Tapi kalau sudah anak-anak marah, saudara, orang tua nggak boleh ketakutan. Saudara, cilaka kalau anak-anak marah, lalu orang tua jadi ketakutan, saudara. Lalu ikutin semua keinginan dia yang salah. Itu sudah nggak beres, saudara-saudara. Ordo itu yang diberikan Tuhan kepada orang tua sudah hancur, sudah kacau. Itu tidak benar, saudara. Jika orang tua takut sama anak. Tidak benar, saudara. Anak harus diajar menghormati orang tua. Tetapi orang tua menjadi teladan yang baik. Kemarahan dia bukan pelampiasan, saudara-saudara. Tetapi adalah penuh cinta kasih dan keadilan daripada Tuhan. Saudara-saudara, kalau terlalu sayang sama anak tanpa prinsip, itu bisa merusak hari depan mereka sendiri. Sambil kita mengelus-ngelus kepalanya, saudara, kita menanam bom waktu sebetulnya. Kalau perlu pukul, harus pukul. Saudara. Ingat tidak Tuhan berkata kepada Samuel yang kecil itu? Saya selalu tergugah ya saudara kalau membaca surat ini, Samuel itu ya. Dia tidur dari kecil di tabut Tuhan. Begitu dekatnya sama Tuhan, saudara. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel itu. Aku akan menghukum keluarga Eli. Untuk selamanya, saudara. Karena dosa yang telah diketahuinya. Apa dosanya, saudara? Karena anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi dia tidak memarahi mereka. Waduh, ini luar biasa, saudara. Kalau orang tua tidak marahin anak yang berbuat jahat, itu saudara sudah berbagian dengan anakmu. Itu nanti besar jadi apa, saudara? Lebih baik kita pukul dengan pukulan yang penuh cinta kasih. Daripada akhirnya, saudara, cinta kasih dia membawa dia itu ke neraka. Cinta kasih kita itu. Kejahatan itu terus menumpuk. Tidak boleh, saudara. Bila perlu harus marah. Harus menghukum. Tetapi ingatlah, dasarnya bukan pelampiasan. Karena firman Tuhan juga berkata, jangan kamu membangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu. Anak-anak itu tahu loh saudara. Kalau kita marah karena keadilan. Karena dia salah. Dia menyatakan kemarahan saudara. Karena cinta kasih, anak bisa rasa. Kalau itu kita cuma frustrasi, menyatakan saudara melampiaskan itu, anak-anak tahu dan menyimpan dendam kepada orang tuanya. Itu tidak baik saudara. Di dalam surat Efesus sudah firmankan kepada kita semua, jangan menyimpan amarah di hati anak-anak. Sehingga kita marah bukan karena emosi yang tidak terkendali, saudara, dilampiaskan. Tetapi cinta kasih dan kesedihan yang suci. Sehingga saudara, ada penguasaan diri. Kalau sampai perlu dipukul, yang dipukul itu bukan kepala, saudara. Bukan telinganya, bisa rusak gitu. Yang dipukul itu apa, saudara? Ya ini. Yang dikasih Tuhan tuh dagingnya, saudara. Nih, daging pantat. Kenapa dikasih Tuhan? Saudara. Itu. Jangan membangkitkan kemarahan di hati anak-anakmu.
Mereka bisa putus asa, kecewa, dan tawar hati. Tetapi kemarahan yang berdasar cinta kasih, kemarahan yang suci, itu dikenan Tuhan. Itu mendidik anak-anak kita di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Saudara-saudara, minta kekuatan dari Tuhan untuk punya kemarahan yang suci, seperti Yesus Tuhan kita. Dia bikin cambuk, lalu mengusir semua pedagang dan penukar uang. Saudara, daripada bait suci, semua kambing, domba, dan lembut mereka. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Apa yang mau diajarkan di sini, saudara? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengintrospeksi hati kita masing-masing ketika kita datang beribadah ke gereja. Tuhan ingin lebih daripada sekedar hewan kurban, saudara. Tuhan ingin hati kita percaya kepadanya. Tuhan bukan ingin uang kita yang besar, saudara. Seolah-olah sudah mempersembahkan uang besar. Kita layak, saudara, berdosa. Tidak, saudara. Daud di dalam Mazmur jelas. Korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang hancur. Itu artinya rendah hatinya, saudara. Dia merendahkan hatinya. Selalu saudara merasa diri itu tidak layak. Berdosa di hadapan Tuhan. Sikap hati yang mau dikoreksi. Saudara-saudara, oleh firman Tuhan. Mendapat perkenanan Tuhanlah hati seperti itu. Nabi Yesaya justru mengecam Israel, saudara. Kamu punya ritual itu kosong semua. Kamu membawa hewan begitu banyak. Tetapi hatimu tidak percaya kepadaku. Kamu sandar kepada kuda itu. Saudara, kamu sandar kepada tentara yang hebat-hebat. Saudara sandar siapa? Datang ke gereja. Saudara-saudara sandar uang apa sandar Tuhan? Gereja itu berbeda, saudara, dengan bait Allah orang Yahudi. Bait Allah didirikan orang Yahudi, saudara. Di situ ada mesbah, tempat altar binatang disembelih. Darah dialirkan, saudara-saudara. Dan ada tempat maha kudus di dalam. Jangan saudara take it for granted. Sekarang saudara bisa masuk ke tempat ruang kudusnya itu. Ada darah yang harus dikorbankan, saudara. Tetapi apapun itu, saudara, bedanya dengan bait Allah dengan gereja. Sekarang di gereja saudara tidak melihat altar lagi. Ada Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk kita semua. Tetapi yang saudara lihat apa di gereja, saudara? Firman dikabarkan. Saudara, pujian dikumandangkan kepada Allah. Yang Tuhan tanya, di mana hatimu? Itu. Saudara-saudara, di mana hatimu? Di hari Minggu di mana Kristus hadir dan bertemu dengan saudara. Secara khusus. Di tempat dan waktu yang khusus ini. Saudara mendengar firman dan memuji Tuhan. Dan setiap orang yang beribadah, saudara, di gereja harus menghormati Tuhan. Di dalam pengkhotbah itu ada tulisan begini, saudara. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saudara ingat tidak? Ada ayat daripada Yesus yang berkata, saudara kalau ada nyimpen kesalahan orang, silahkan keluar dari bait Allah. Minta ampun dulu sama orang itu. Baru kamu masuk lagi. Persembahanmu diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, jagalah langkahmu. Pikir-pikir. Hati yang suci, hati yang bersih. Engkau berjalan ke rumah Allah. Kalau ada sesuatu sandungan di hati, mintalah maaf. Saudara, mintalah ampun. Tuhan suka jiwa yang hancur seperti itu. Jiwa yang rendah hati seperti itu. Kalau ada gangguannya di hati, saudara minta ampun. Sekarang nggak usah keluar bolak-balik kan, nggak usah. Saudara ambil HP aja. Gitu, tinggal ketik di WA. Itu hati yang diperkenan Tuhan, hati yang rendah. Saudara, hati yang hancur itu menghormati Tuhan di dalam gedung gereja. Jaga langkahmu. Karena langkah kaki kita itu ditentukan hati kita, saudara. Itu hatinya yang Tuhan lihat. Apakah hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan setiap kali kita pergi ke gereja di hari Minggu?
Ini berbeda dengan PA, saudara. Di PA, saudara boleh diisi pengetahuannya. Ya, di dalam persekutuan doa, saudara boleh kita berdoa bersama-sama. Tetapi ibadah itu lain. Itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kamu harus menghormati dan menguduskan hari Sabat. Karena disitulah kamu berjumpa denganku. Saudara-saudara, apakah ada orang Kristen yang datang beribadah membawa uang yang tidak jujur? Saudara-saudara, firman Tuhan itu berbilang begini. Kalau hartamu bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Itu firman Tuhan, saudara. Bahaya sekali. Kamu tidak bisa sembah Mamon dan sembah aku bersama-sama. Saudara-saudara, bukankah penukar uang itu di situ kelemahannya? Bukankah pedagang itu duit semua yang dipikir? Saudara, cari keuntungan seolah-olah Tuhan itu tidak bisa kerja. Tuhan itu sudah mati, saudara. Saya sandar uang sekarang. Kalau saya tidak kerja, saya tidak dapat makan. Saudara, prinsipnya, saudara, hati-hati. Yang memberi berkat itu Tuhan. Tuhan selalu di depan, saudara. Bukan berkat Tuhan. Tuhan selalu di depan. Dia yang memberi berkat. Itu sukacita kita. Sumbernya adalah Tuhan sendiri. Fokus kita di dalam beribadah, saudara. Kalau hartamu bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Jagalah langkah kakimu ketika berjalan menuju rumah Allah. Kenapa saudara seperti ini? Karena hatinya terikat kepada hartanya. Itu saudara. Itu bahayanya. Kalau harta kita terus bertambah. Dan itu yang ditunjukkan oleh pedagang dan penukar uang. Wah, ini saudara-saudara, tempat cuan besar. Setiap tahun sekali. Cepat-cepat manfaatkan peluang bisnis ini, saudara. Yesus marah. Karena mereka berharap kepada ambisi yang liar. Kepada perampasan, ketidakadilan, pemerasan, saudara. Pikirannya uang terus lebih banyak. Sehingga hidupnya jadi terganggu, saudara. Fokus hidupnya bergeser. Kemana-mana dia selalu pikir uang terus. Saudara, hati-hati ya. Karena sumber hidup itu Tuhan, saudara. Bukan uang. Sumber hidup kita itu Tuhan. Kalau yang tadinya kita itu tidak punya apa-apa, saudara. Sekarang diberkati oleh Tuhan jadi punya apa-apa. Jangan lupa sumbernya. Sehingga kita tuh tetap rendah hati, saudara. Kalau tidak, hati kita bisa geser melekat kepada uang itu. Bahaya, saudara. Kita bisa jadi sombong. Karena itu pekerjaan saya. Bukan, saudara. Itu berkat Tuhan. Tuhan justru ingin hati kita fokus kepada Dia. Itu sebabnya ada ibadah setiap hari Minggu. Kita diingetin, saudara, kepada Tuhan. Fokus hatimu kembali kepada Tuhan. Hormatilah Tuhan. Kamu tahu tidak, sumber semua berkatmu adalah Tuhan. Dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kamu kesehatan. Otakmu yang pintar untuk berdagang. Semua itu dari Tuhan. Saudara-saudara. Itu sebab manusia harus beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Fokus hatinya bersih, murni. Dan Tuhan menerima ibadah seperti itu. Firman Tuhan berkata, saudara, jangan kita tubuhnya saja di gereja, tapi hatinya pikir uang terus. Sambil nyanyi pikir uang, sambil dengar firman pikir uang, cilakalah, saudara. Tuhan ingin hati kita jujur dan bersih, datang ke hadapan uang. Tuhan, saudara-saudara, lebih baik kita itu jadi orang miskin, kan tidak punya uang, saudara. Betul nggak? Jadi orang miskin, saudara, tapi bersih hatinya diterima oleh Tuhan. Makan pun enak, saudara. Jadi orang kaya itu nggak enak, gajiin orang, saudara. Susah mikirin gaji akhir bulan. Kalau itu, saudara, berkat dari Tuhan, saudara tidak usah merasa tidak damai sejahtera. Saudara bisa pergi tidur dengan tenang. Kalau itu kekhawatiran terus saudara dipikir, datang sama Tuhan. Tanya, Tuhan tolong, ini berkat daripadamu. Saya tidak mau terganggu. Masa saya hidupnya malah tambah khawatir karena berkat dari Tuhan? Tidak mungkin. Kalau itu berkat sungguh-sungguh dari Tuhan dan saya mengamini berkat itu datang dari Tuhan, maka saya tidak perlu khawatir. Datang beribadah setiap minggu ke gereja, hatinya murni, saudara. Pikirkan Tuhan dan anugerah Dia.
Marilah kita semua punya hati yang lebih sungguh mencari Tuhan, saudara. Yang datang beribadah ke gereja itu murni. Tidak ada motivasi yang lain. Saya ingin mencari Tuhan. Bukan mencari kasih manusia, bukan saudara. Bukan mencari perkenanan manusia, tidak ada. Semua datang bertemu dengan Tuhannya yang sudah mati dan bangkit menyelamatkan dia. Itu ibadah. Intinya, saudara. Kuduskan, hormatilah hari Sabat. Karena Allah hadir berjumpa denganmu di situ. Mendengar suara Tuhan, memuji dia, itu yang Tuhan kenan. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Yang kedua, saudara, apa yang kita belajar di dalam bagian ini? Bahwa Yesus itu tahu hati kita. Yesus itu tahu hati kita, saudara. Bagian ini mengajarkan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, itu punya pengetahuan yang sempurna tentang hati manusia. Di ayat 23, sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang yang percaya dalam namanya. Wah, banyak orang percaya, saudara, kepada Yesus. Itu hari Paskah. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah ini, percaya karena lihat mujizat, saudara. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa, saudara? Karena ia mengenal mereka semua. Ya kan? Loh, ini sepertinya orang mau percaya sama dia, kenapa dia tolak? Kenapa bukannya tangan terbuka menerima dia? No. Tuhan tidak selalu seperti itu, saudara. Orang banyak percaya sama dia, murid-muridnya sudah melihat itu sendiri. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Tidak perlu seorang pun kasih tahu dia, kesaksian kepadanya tentang manusia. Tidak usah. Karena apa, saudara? Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itu yang Tuhan lihat. Hati manusia. Saudara, perhatikan firman Tuhan ini ya. Di situ banyak orang percaya kepadanya. Gegap gempita. Wah, saudara datang kepada Yesus berduyun-duyun karena mereka telah melihat tanda-tanda yang dikerjakannya. Lihat mujizat, saudara. Tetapi kenapa firman Tuhan itu bicara Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Artinya Yesus tidak terima mereka. Artinya, saudara, itu. Karena apa? Karena dia mengenal hati mereka. Dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia, saudara. Jadi waktu itu, ketika Tuhan itu ada di Yerusalem, pertama kalinya ia datang ke Yerusalem, saudara, waktu itu. Waduh, banyak orang, saudara, percaya kepada Yesus. Melihat dia mengerjakan mujizat, saudara. Tetapi Yesus itu, saudara, tidak tertipu oleh mereka itu yang mengaku percaya kepada dia. Karena dia tahu segala sesuatu di hati mereka, bahwa mereka semua tidak bisa diandalkan, saudara. Imannya itu, keyakinannya itu saat itu, saudara. Tapi kalau kita lihat secara luar, kita lihat secara jadi murid-murid waktu itu ya, menyaksikan, saudara. Mereka sudah, wah, datang berduyun. Kenapa ya, saudara? Kenapa kok tidak diterima? Apa ada kesalahan ini sama hamba Tuhan kita ini? Saudara, ini mereka terheran-heran dengan mujizat yang Yesus kerjakan, saudara. Mereka tahu secara intelektual bahwa Yesus itu Mesias yang telah lama mereka nantikan. Tetapi ternyata Yesus melihat mereka itu bukan murid dia yang sesungguhnya. Waduh, saudara. Mereka tidak mau firman Tuhan. Mereka bukan orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan beriman sejati kepada Yesus. Bukan. Meskipun perasaan mereka itu sangat bergejolak, saudara. Tetapi motivasi hati mereka tidak benar. Jadi hanya mengaku itu dengan bibir, saudara. Tapi hatinya tidak percaya. Dan Yesus tahu hati mereka yang sesungguhnya itu. Ini mengajarkan apa kepada kita, saudara? Orang mau ikut Yesus itu macam-macam motivasinya. Kalau di sini, karena ingin lihat mujizat. Itu motivasi mereka, saudara. Aku percaya kepadamu.
Selama Engkau memberkati aku, menyembuhkan aku, memberikan kelancaran, kesuksesan kepadaku, aku percaya kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan kita itu tidak bisa ditipu, saudara. Dia tahu siapa yang sungguh-sungguh percaya dan mau mengikut dia. Mata kita itu gampang ditipu. Itu sebabnya saudara dicatat, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Dia kenal mereka. Tidak perlu orang beritahu dia. Karena Yesus melihat semua yang di hati manusia. Apa yang Yesus lihat di hati mereka, saudara? Sehingga dia menolaknya. Tuhan tahu bahwa hampir semua dari mereka ternyata saudara adalah pendengar di tanah yang berbatu. Saudara masih ingat tanah berbatu? Ya, tanah berbatu, tanah semak, ya, tanah yang keras tuh bijinya bisa langsung dimakan burung. Itu semua hati orang luar. Hati orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Hanya hati yang benar-benar mau mendengar, mau melakukan firman. Itu hati orang dalam, saudara. Hati orang di dalam Kristus. Jadi saudara pendengar di tanah berbatu itu saudara masih ingat nggak? Mereka itu dicatat dalam kitab suci itu hatinya seperti apa, saudara? Percayanya cuma sebentar. Mereka percaya itu sebentar saja. Ketika pertama saudara dengan firman, wah kalau firmannya bagus menurut dia saudara, waduh hebat sekali saudara. Saya suka firman. Tapi ketika masalah datang di pikirannya, segera dia apa saudara? Murtad. Apa saudara artinya? Jadi iman mereka tuh hilang seketika. Itu seperti itu saja saudara. Inilah Tuhan berkata, hatinya itu seperti tanah berbatu. Itu apa sih saudara? Jadi hatinya itu asal-asalan mendengar firman Tuhan sebetulnya. Orang ini. Di dalam bahasa aslinya itu saudara. Sama-sama dua-duanya mendengar ya. Tanah berbatu juga mendengar. Orang yang sungguh-sungguh sejati beriman juga mendengar. Tapi dalam bahasa aslinya beda mendengarnya saudara. Yang tiga orang yang hatinya ini nih berbatu-batu, semak duri, tanah yang keras saudara. Itu semua mendengar asal-asalan. Mendengar mengeritik, tidak ada hati yang mau berubah, tidak ada hati mau mengerjakan apa yang dia ngerti. Tapi kalau di sini, saudara beda orang yang beriman sejati. Dia mendengar pakai katanya di Yunani itu apa? Dia mendengar dengan hati yang menyimak. Sungguh-sungguh Tuhan, inilah firman. Dan aku rendah hati menyambut firman-Mu. Aku mau mengerjakan apa yang ku ngerti. Ini hatinya, saudara. Yang di tanah berbatu itu orang banyak yang mau datang kepada dia. Hatinya seperti itu semua. Saudara, asal-asalan semua, tidak ada usaha ngerti, tidak ada usaha simpen di hati, apalagi mau mengerjakannya, saudara. Jadi firman itu hanya sampai sebatas ini saja di otak. Tahu banyak hal, saudara, tentang kekristenan. Tetapi tidak membawa perubahan apapun di dalam hidupnya. Saudara, firman Tuhan berkata tentang orang ini seperti ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Saya juga, saudara-saudara ya, mendengar kalimat ini juga. Susah, saudara. Tetapi ini firman Tuhan, bukan kalimat saya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Saudara, mereka berasal dari antara kita itu, saudara. Coba lihat pikir kiri kananmu itu. Itu di antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Oh Tuhan. Inilah saudara-saudara. Apa artinya mereka memang berasal dari kita? Ini dulunya orang-orang pernah beribadah di gereja. Lalu mendadak hilang. Bukan mati, saudara. Tetapi dia mendadak pergi dan tidak pernah kembali lagi. Bukan ke gereja ini ya saudara. Gereja itu banyak. Saudara-saudara. Tetapi orang ini mendadak dia pergi dan tidak pernah ke gereja lagi.
Dia takut bertemu Tuhan. Dan dia tidak pernah. Saudara-saudara. Apapun alasannya Tuhan yang tahu. Tetapi itu membuat orang ini tidak lagi mau beribadah ke gereja. Kita tidak boleh main-main dengan keadaan ini, saudara. Kita harus rendah hati minta Tuhan. Tolong untuk hati kita selalu berkomitmen. Mempunyai hati yang konsisten. Mempunyai hati yang disiplin dan setia di dalam beribadah. Karena itu ukurannya, saudara. Mereka tadinya bersama-sama dengan kamu. Sekarang tidak ada lagi. Kemana, saudara? Saudara, kita tidak mau termasuk di dalam kelompok orang yang disebut Rasul Yohanes tadi. Tadinya mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Sekarang tidak lagi. Karena mereka tidak tetap bersama dengan kita. Saudara, Tuhan melihat dengan jelas hati semua orang yang tidak sungguh-sungguh ini. Tuhan yang melihat. Tapi saat itu murid-muridnya tidak lihat. Filipus, Andreas, Petrus, Yohanes, Nathanael ada di situ, saudara. Mereka tidak bisa lihat itu. Sehingga apa yang terjadi mungkin murid-murid itu heran, saudara. Kenapa guru tidak menerima orang yang kelihatannya mau percaya ini? Kita sering tidak sadar, saudara, kita juga mirip murid-murid Yesus. Kita banyak menilai segala sesuatu itu hanya dari penampakan luar, saudara. Tapi Yesus membaca hati manusia. Ia tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kristus mengatakan satu kalimat, saudara, tentang hal ini. Bahwa dia sudah melihat hati manusia yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada dia. Di dalam Wahyu 3 ayat 1, saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, saudara. Engkau dikatakan hidup, ya, penampakan luar engkau hidup. Banyak tahu firman Tuhan. Padahal engkau mati. Itu, saudara. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu siapa yang mencintai dia. Saudara-saudara. Tuhan tahu kita itu sesungguhnya mencintai dia atau tidak. Tuhan bisa melihat semua hati kita. Kalau orang Kristen palsu, dia tidak akan tahan duduk di dalam gereja. Mendengar firman Tuhan, saudara, apalagi isinya teguran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dia. Tidak mungkin tahan, karena mata Tuhan seperti menusuk kepada jiwanya. Tetapi saudara, sebaliknya, orang Kristen yang sejati justru ingin dikoreksi. Dia mendambakan firman, saudara-saudara, baik itu berupa teguran, baik itu menyatakan kesalahan maupun mendidik dia di dalam kebenaran. Itu tanda orang Kristen sejati. Matanya tertuju kepada Tuhan, yang tertuju kepada dia pagi, siang, malam. Tuhan, aku tidak menyembunyikan apapun dari hadapanmu. Semua dosaku, kesalahanku terbuka di hadapan Tuhan. Itu orang rendah hati, saudara. Orang rendah hati itu dikenal Tuhan. Poin 1, poin 2 sama, saudara, mengajarkan itu. Kita bisa menghormati Tuhan, datang ke gereja karena kita punya kerendahan hati. Saudara, sekarang juga Yesus tahu hati kita. Kita punya rendah hati atau kesombongan, saudara. Apakah kita termasuk kelompok orang banyak itu yang ditolak Yesus, saudara? Atau murid Yesus yang sungguh-sungguh? Yesus tahu, saudara. Orang banyak itu tidak ada kerendahan hati. Tidak ada. Mereka tidak sungguh-sungguh mau datang kepada Yesus. Saudara, kita tidak mau jadi orang seperti mereka. Introspeksilah hati kita di hadapan Tuhan. Kita setiap minggu datang ke gereja, saudara. Dengan kebutuhan kita masing-masing. Tuhan tahu itu. Tapi kita ingin masuk kepada kelompok, saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh rendah hati mencari Tuhan. Orang Kristen yang tidak mau Tuhan. Jangan tolak saya. Jangan membuang saya. Saya mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Karena engkau mengetahui hatiku, Tuhan. Ujilah hatiku. Jadi jikalau kita datang ke gereja, saudara. Dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan. Tuhan pasti menerima kita. Dan kalau Tuhan menerima kita, saudara. Kita akan mempunyai perasaan
bahwa Tuhan itu sudah menerima kita. Kita tidak akan merasa dibuang, saudara, atau merasa ditolak oleh gereja. Tidak mungkin. Saudara harus merendahkan diri, datang kepada Tuhan dan memohon ampun atas dosamu. Bukan kepada saya, saudara. Saya hanya hambanya yang sama-sama orang berdosa. Saudara-saudara, mungkin saudara datang dengan kekhawatiran. Tuhan tahu. Mungkin saudara mengalami pengalaman yang pahit. Tuhan juga tahu. Sakit penyakit, Yesus tahu. Masalah keluarga, Yesus tahu. Saudara, Dia hanya membutuhkan kerendahan hati saudara. Datang kepada Dia. Dia sanggup menjawab permasalahan saudara. Jangan mengeraskan hati. Ya, marilah kita beribadah dengan lebih sungguh. Karena kita merendahkan hati atau tidak, Tuhan tahu. Yesus tahu hati kita, saudara. Ya, tetapi kita yang menyadari diri itu tidak layak, berdosa, dan mau datang rendah hati dengan jiwa yang hancur kepada Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan mencintai saudara. Tuhan ingin saudara semua sungguh-sungguh datang kepada Dia. Merendahkan hati. Datang sungguh-sungguh beribadah. Dan Dia pasti menerima kita. Yang terakhir, saudara-saudara. Apa yang diajarkan melalui bagian ini? Bagian ini mengajarkan bahwa jerih lelah kita di dalam menabur kebenaran. Itu tidak sia-sia. Artinya, saudara, jerih lelah kita di dalam pekerjaan Tuhan. Itu tidak sia-sia. Tuhan ingat dan orang juga ingat. Jadi saudara, bagian ini mengajar kita bagaimana orang lain itu bisa mendapat berkat dari perkataan, perbuatan ya yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Meski awalnya mereka tidak rasa itu. Gitu, saudara. Mereka awalnya tidak ngerti, saudara. Jadi kita kan diberitahu bahwa Tuhan kita itu berkata kepada orang-orang Yahudi di situ. Ya, gini, saudara, di ayat 19. Hancurkan bait suci ini. Dan di dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Nah, di situ, saudara, Yohanes memberitahu kita dengan jelas bahwa Yesus itu sedang berbicara tentang apa di situ, saudara? Itu tentang tubuhnya sendiri. Bait suci itu yang adalah tubuhnya Dia sendiri. Tapi saat itu mereka nggak ngerti kan semua. Termasuk murid Yesus juga tidak ada yang ngerti saat itu, saudara, kepada pekerjaan Yesus ini. Ya, perkataan Yesus ini. Jadi artinya Yesus memberitahu tentang kebangkitannya sendiri di situ tuh sebetulnya, saudara. Tapi murid-murid kan nggak ngerti saat kalimat itu diucapkan. Tetapi nanti, saudara, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ya itu cukup lama loh, saudara. Ya, saat perkataan itu diucapkan sampai hancurkan bait Allah di dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu 3 tahun kemudian. Murid-murid dan orang-orang itu baru ngerti arti dari kalimat Yesus ini. Apa yang terjadi, saudara, selama 3 tahun itu? Selama 3 tahun kalimat itu tidak berguna bagi mereka, saudara, terlihatan itu. Tidur dalam pikiran mereka, saudara. Di dalam bawah sadarnya. Seperti benih yang di kuburan itu. Tidak menghasilkan buahnya. Tetapi pada akhirnya, saudara, itu akan berlalu. Ya, mereka melihat perkataan Yesus itu sungguh-sungguh digenapi. Dan mereka itu mengerti, saudara, mendapat peneguhan iman saat itu. Bahwa apa? Mereka ingat. Waktu Yesus sudah bangkit itu. Oh, Yesus sudah pernah mengatakan ini. Waduh, imannya itu naik, saudara. Imannya diteguhkan. Ya, disegarkan kembali saat itu. Tapi itu tunggu 3 tahun. Saudara, jangan jemu-jemu ya berbuat baik, saudara. Jangan jemu-jemu mengatakan firman. Khotbah-khotbah yang disampaikan di mimbar itu, saudara, sepertinya berlalu begitu saja di gereja. Sepertinya tidak membawa perubahan apapun di dalam hidup seseorang, saudara. Tetapi itu sebetulnya apa, saudara? Itu bukan masuk telinga kanan keluar kiri. Tidak, saudara. Itu nyangkut di tengah.
Itu Tuhan yang simpan di dalam hati saudara. Dan satu hari itu akan bangun dan bangkit saudara benih itu. Kita ingat janji firman Tuhan dalam Yesaya 55 saudara. Firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman-Ku saudara tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Itu sebab saudara khotbah-khotbah di mimbar, pengajaran semua yang diberikan di sekolah minggu, tidak mungkin sia-sia. Itu tidak dilupakan oleh anak-anak saudara. Termasuk firman Tuhan yang saudara ajarkan di rumah kepada anak-anakmu. Itu semua tidak akan sia-sia. Itu sebabnya kita semua jangan putus asa, saudara, menceritakan firman itu kepada anak-anak. Saudara jangan putus asa. Oh, putus asa juga enggak, Pak, karena saya nggak pernah cerita. Bahaya, saudara, kalau begitu. Saudara-saudara harus cerita. Kenapa, saudara? Karena orang tua itu wakil Allah untuk anak-anak itu. Bukan guru-guru sekolah minggu. Saudara, yang wajib mengajar firman itu orang tuanya. Ajarkan. Nggak susah, saudara. Nggak perlu saudara belajar doktrin dulu yang susah-susah. Ceritain aja gimana Tuhan membelah Laut Merah. Dia kan ceritain kuasa Tuhan itu besar. Membawa umat keluar dari perbudakan Mesir. Ya kan ceritain apa yang diceritain firman Tuhan. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Saudara ceritain apa yang diceritain firman Tuhan itu. Kita tidak boleh nambah dan ngurangin firman Tuhan kok. Gitu. Jadi kalau kita dasarnya seperti itu, saudara, kita tuh ingin gitu ya. Cerita-cerita gitu. Kalau enggak, bacain Mazmur. Ya, gitu. Yang lagi mengandung, saudara, bacain. Ya, gitu. Bacain Mazmur ya sama itu. Nanti dia tuh karena benih itu tertanam, ya. Saudara, kita itu adalah wakil Allah bagi anak-anak semua. Itu sebab kita harus berhati-hati. Yang namanya wakil, berarti kita harus hati-hati di dalam mendidik, membesarkan anak-anak kita, saudara. Karena Tuhan sendiri yang mempercayakan mereka untuk kita didik. Untuk kita besarkan, saudara. Firman Tuhan di dalam Amsal 22 itu bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sampai tua, dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Itu janji Tuhan, saudara. Mendidik anak itu memang kewajiban yang berat dari orang tua, saudara. Ya, itu tidak gampang, saudara. Tetapi mengandung janji. Ya, mengandung satu harapan, saudara. Nanti setelah bertahun-tahun, semua benih firman yang kita taburkan itu akan bangkit. Generasi muda, saudara, bangkit menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita tidak jemu-jemu, kita tidak lelah menaburkan, saudara, firman itu. Pekerjaan Tuhan tidak dilalaikan. Karena benih yang terbaik itu justru kadang-kadang munculnya setelah ditabur lama, saudara. Terlihat sudah mati dan hilang. Tetapi justru satu saat saudara benih itu hidup dan bertumbuh. Dan kita ucapan syukur hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada kemampuan kita, saudara. Itu sebab kita mendapat kekuatan. Dimanapun kita berada, saudara dipercayakan Tuhan di tempat manapun, firman tetap berlaku. Kebenaran tetap dikabarkan, saudara. Di gereja biarlah pengkhotbah terus berkhotbah. Orang tua juga terus, saudara, mendidik anak-anak mereka di jalan yang benar. Dan semua saudara yang dipercayakan di tempat-tempat di mana saudara bekerja, sama, setia, menabur benih kebenaran sebagai garam dan terang. Saudara, itu kewajiban kita, saudara. Dan kita setia, tidak jemu-jemunya, saudara. Biar kita setia menabur benih yang baik dari kebenaran firman. Iman, sabar, tekun, selalu berharap. Itu Tuhan kita, saudara. Di dalam Tuhan itu tidak ada putus asa, saudara. Ya tidak ada sesuatu, wah kita sudah putus asanya, nggak ada. Pengharapan. Karena Tuhan kita itu batu karang yang teguh, saudara. Dia itu tempat perlindungan kita. Dia sanggup diandalkan oleh siapapun yang datang kepada dia, saudara-saudara. Janji firman Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh. Ini hidup apa, saudara? Berdiri teguh itu. Ini hidup yang berkemenangan. Saudara tahu ayat tadi, itu diucapkan setelah kebangkitan Paulus menjelaskan doktrinnya. Saudara, dan kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi karena kuasanya Yesus begitu besar. Bangkit dari kematian. Baru dia menasihatkan ini. Kamu berdiri teguh. Kamu tahu Yesus sudah bangkit? Sekarang berdiri teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih lelahmu akan diingat oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu harus pengennya gitu. Kita itu selalu mengingat Tuhan, saudara, di dalam pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan. Fokusnya itu kepada Tuhan. Jadi, saudara, ada satu firman di Mazmur itu ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, jangan diganti dengan yang lain-lain, saudara. Hanya dekat orang ini aku tenang, bahaya, saudara. Ya, hanya dekat jenderal aku tenang, bahaya. Hanya dekat uang deposit. Wah, hatiku merasa tentram. Cilaka. Saudara, tidak. Hanya dekat Allah saja. Hatiku tenang. Saudara, Tuhan juga minta di ayat itu apa? Curahkanlah seluruh isi hatimu kepada Dia. Coba buktikanlah bahwa kamu akan mendapatkan damai sejahtera dariku. Ketenangan daripadaku. Kenapa? Karena kamu tidak mau rendah hati datang mencurahkan isi hatimu. Saudara-saudara, curahkan isi hatimu kepada Allah. Percayakah saudara kepada Tuhan? Dia adalah tempat perlindungan kita. Itu sebab berharaplah hanya kepada Dia. Berharap hanya kepada Tuhan. Karena Dialah kota benteng. Aku tidak akan goyah, katanya. Jadi, saudara, firman Tuhan itu sudah janji. Hidup kita itu akan dilalui dengan berkemenangan. Saudara. Itu hidup dari iman menuju kepada iman terus. Pengharapan menuju pengharapan. Hidup yang berkemenangan, itu berkelimpahan. Saudara-saudara. Jika kita mengandalkan Tuhan. Yang sudah bangkit dari kematian itu. Kuasanya besar. Sudah ditunjukkan kepada kita. Kamu mau mengandalkan kuasa siapa lagi gitu istilahnya, saudara. Jadi memang pekerjaan Tuhan itu membutuhkan pengorbanan. Ya saudara, pasti. Dan pengorbanan itu bukan dari kekuatan kita sendiri, saudara. Tetapi kuasa Kristus yang bangkit itu. Itu kuasa itu dari Tuhan asalnya. Berkat dari Tuhan asalnya. Tuhan sudah berjanji di dalam anugerahnya. Kita akan hidup berkemenangan. Itu sebabnya, saudara, kita tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Saudara coba cari di Alkitab tuh. Kalimat jangan takut ada berapa ratus, saudara. Setiap hari Yesus sediakan 365 kali. Cukup bikin kita itu baca, jangan takut. Jangan gelisah hatimu. Jangan khawatir. Saudara bangun tidur di pagi hari, jangan khawatir, saudara. Waduh Pak, saya buka WA, saya langsung pusing. No. Saudara bangun tidur, jangan khawatir terima kabar buruk. Saudara, hadapi dengan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Anugerah Tuhan itu ada melimpah. Dia sudah bangkit, dia bukan Tuhan yang mati yang kita sandar itu. Saudara, dia Tuhan yang bangkit. Dia yang memberikan izin segala sesuatu kepada kita terjadi untuk kebaikan kita. Bukan saudara-saudara. Itu sebab bangun tidur, belajar bersyukur kepada Tuhan. Saudara, makanya jangan WA dulu yang dibuka. Saudara, kitab suci dulu yang dibuka. Gitu. Jadi kita tuh belajar, saudara, bangun tidur itu. Berharap kepada Tuhan, sandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara. Baik itu keluar dari mulut orang lain. Kita tidak takut. Hatinya penuh percaya kepada Tuhan. Ia akan berkemenangan, saudara. Melewati segala tantangan di hari itu. Karena kesulitan sehari, cukuplah sehari. Tuhan tolong. Saya hidup berkemenangan hari ini. Tetap mempermuliakan namamu. Saudara, semua pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan akan diingat oleh Tuhan. Di dalam kekekalan.
Nasihat firman Tuhan itu jelas, saudara. Jangan kamu tabung hartamu di dunia, ya. Tabung hartamu di surga. Kan itu, saudara. Apa sih tabung hartamu di surga itu? Bukan berarti kita tidak boleh nabung di dunia. Tapi kalau sudah nabung, kamu perlu beri kepada orang lain. Karena perbuatanmu itu yang dinilai Tuhan. Jadi ini semua konsep ini, saudara, harus kita miliki. Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan, saudara. Nanti satu hari, di dalam kesabaran kita mengerjakan, saudara, dengan pengorbanan, jerih lelah kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan upah kepada pekerjaan kita masing-masing. Jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kita semua. Amin.